Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita dalam pelajaran PPKN. Anak-anak sekalian, Bapak ingatkan tetap ikuti anjuran pemerintah, selalu gunakan masker ketika Anda keluar dari rumah, selalu menyiapkan hand sanitizer. Semuanya bukan hanya untuk kesehatan kita, tetapi juga orang-orang yang kita sayangi. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah melaksanakan UHA dan remedial. Semoga hasil apa yang didapatkan dari UA menjadi refleksi materi yang sudah kita pelajari di beberapa pertemuan sebelumnya. Anak-anakku, pada pertemuan ini kita akan melanjutkan materi. Materi kita pada pertemuan ini adalah materi baru. Kita akan masuk ke bab kedua. Dalam bab kedua ini juga akan kita upayakan belajar secara tutorial, diskusi virtual kelompok, ataupun kita belajar secara meeting virtual. Semoga kita bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan kita pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, dan materi dalam pertemuan bab kedua ini menjadi lebih menarik walaupun dipelajari secara virtual. Mari kita belajar anak-anak. Baik, anak-anakku, pada pertemuan ini kita masuk ke bab kedua. Materi kita bab kedua adalah tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Kalau dulu waktu kelas 10 kalian pernah mempelajari tentang hukum, terutama konsep, ya, apa saja hukum-hukum yang ada di dunia, ya, mulai dari hukum privat, hukum macam-macam hukum, ya, ada hukum pidana, hukum perdata, ada hukum yang berlaku sekarang, ada yang hukum yang berlaku dari dulu, kemudian ada sejarah hukum, kemudian ada hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, bagaimana dengan hukum acara, ya, di kelas 10. Kemudian di kelas 11 juga kalian belajar tentang hukum internasional, ya. Hukum internasional di perjanjian internasional. Nah, di kelas 12 ini kita lebih spesifik mempelajari tentang bagaimana penegakan hukum di Indonesia. Berarti ada permasalahan hukum dan bagaimana cara penyelesaian permasalahan hukum di Indonesia, ya. Bab kedua ini, ya, akan kita coba lakukan berapa kali pertemuan, sama seperti pada bab 1. Apa saja materi-materi yang akan kita pelajari di bab kedua ini? Oke. Materi-materi kita punya 3 materi yang akan kita pelajari di bab 2. Tetapi ketiga submateri ini nanti akan berkembang sesuai dengan kebutuhan dan dinamika kegiatan belajar mengajar di sekolah, ya. Materi kita yang pertama nanti kita akan mempelajari hakikat. Seperti biasa kita belajar hakikat. Hakikat, perlindungan, dan penegakan hukum. Apa sih hukum itu? Bagaimana sih penegakan hukum itu? Ya, itu yang akan kita coba dipelajari di bagian A. Kemudian nanti di bagian B, peran lembaga. Ya, lembaga penegak hukum. Siapa sajakah lembaga penegak hukum itu? Apa tugas mereka? Itulah yang akan kita pelajari di bagian kedua. Bagian ketiga, dinamika. Ya, berarti bagaimana kondisi pelanggaran hukum di Indonesia. Ya, terutama bagaimana kondisi pelanggaran hukum belakangan ini.
yang terjadi di negara kita, Republik Indonesia. Oke. Selanjutnya, tujuan kita belajar pada pertemuan ini adalah, jadi kita diharapkan nanti dapat menganalisis hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Jadi hakikat, ya, hakikat, ya. Apa yang akan kita pelajari di dalam pertemuan ini, ya, hakikat. Oke, anak-anakku, itu tujuan kita belajar di pertemuan sekarang. Baiklah, anak-anakku, pada pertemuan ini kita akan mempelajari beberapa sub materi, ya. Kita punya 3 sub materi. Yang pertama, kita akan membahas hakikat, ya, hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Kemudian kita akan bicara tentang peran lembaga. Jadi kita lebih spesifik ke lembaganya nanti. Mulai dari lembaga apa saja yang terlibat dalam penegakan hukum, lembaga apa yang sudah bersentuhan dengan kita sebagai siswa. Yang ketiga nanti dinamika, ya, dinamika pelanggaran hukum. Jadi 3 sub materi ini akan kita pelajari di bab 2, tetapi untuk pertemuan ini kita masih mempelajari di sub hakikat perlindungan dan penegakan. Inilah materi kita, ya. Saja materi yang akan kita pelajari pada pertemuan ini. Nanti kita akan mencoba mempelajari 4 subtopik, ya. Yang pertama kita akan mencoba mempelajari apa itu hukum, apa guna hukum, siapa yang dilindungi oleh hukum, kemudian apa adil itu. Oke, yang pertama kita akan melihat apakah hukum itu. Anak-anak sudah pernah mempelajari hukum di kelas 10 dan kelas 11. Ada yang tahu bahwa hukum itu pengertiannya apa? Pasti sudah tahu semua. Secara teoritis, begitu banyak tokoh yang membahas tentang hukum. Bapak sudah menyiapkan yang pertama, kita lihat pendapat dari ahli, ya. Kemudian kita coba juga pendapat dari ahli lokal. Jadi Pak menyiapkan 3 definisi hukum, ya. Yang pertama kita lihat pendapat dari Ernest Utrecht. Ini bangsa asing, ya. Menurut Utrecht, hukum itu adalah himpunan petunjuk hidup. Petunjuk hidup, ya, yang berisi perintah dan larangan. Jadi mirip-mirip dengan aturan beragama. Ada perintah, ada larangan. Jadi hukum itu berisi perintah dan larangan. Kalau perintah maka dia harus dijalankan, kalau larangan maka dia harus dihindari, ya. Misalnya tentang berlalu lintas, ada perintah belok kanan, belok kiri, ada perintah larangan, dilarang memutar, dilarang parkir. Tapi kadang-kadang banyak orang yang buta hukum, ya. Semoga anak-anakku tidak buta hukum. Kalau mau berkendara maka harus tahu peraturan berkendaraan, ya. Kalau salah mengakui kesalahan, bukan malah berdebat mencari celah untuk tidak disalahkan. Kalau salah mengaku salah saja, ya, supaya masalahnya tidak panjang. Kemudian ada ahli dari negara kita, Profesor Sacipto Raharjo. Menurut Prof. Cip, ya, panggilan akrabnya, hukum adalah cerminan dari kehendak manusia. Jadi hukum itu adalah cerminan manusia itu sendiri. Apa maunya kita? Kalau kita mau baik, maka akan baik juga.
peraturan dan kehidupan kita. Kalau kita mau jahat, ya jahat juga. Maka banyak sekali orang yang melanggar hukum, misalnya melakukan korupsi. Itu karena keinginan, kehendak. Keinginannya banyak, kemampuannya sedikit, sehingga merampas hak-hak orang lain. Ya, negara kita kaya, tapi kategorinya miskin. Negara kita kaya akan sumber daya alam, sumber daya yang tidak terukur, ya, dibandingkan negara-negara tetangga, sahabat, tapi rakyatnya merana, ya, karena pengelolaan yang tidak tepat. Kemudian berikutnya ada juga teori secara umum. Secara umum, hukum adalah seperangkat aturan, ya. Jadi seperangkat, hukum itu bukan satu, tapi seperangkat, ya, berisi perintah dan larangan. Jadi hampir sama dengan pendapat Utrecht, ya. Ada perintah, ada larangan. Apabila perintah atau larangan itu dilanggar, maka ada sanksi. Apa saja sanksinya? Nah, sanksinya akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Ya, ada sanksi fisik dan ada sanksi non fisik. Berikutnya, nah, kita lihat apa guna hukum. Ya, untuk apa hukum itu? Nah, untuk apa hukum? Ya, kira-kira ada yang tahu hukum itu untuk apa? Ya, betul. Ya, hukum itu secara garis besar untuk mengatur. Siapa yang diatur adalah orang-orang yang tersentuh dengan aturan itu, ya. Nah, oke. Hukum dibuat dan dilaksanakan untuk mencapai keadilan dan ketertiban, ya. Jadi untuk apa hukum itu? Untuk mencapai keadilan dan ketertiban, supaya adil, supaya tertib, ya. Kalau tidak ada hukum, nah, maka tidak ada, sulit untuk menentukan teori keadilan, ya. Karena ada hukum, jadi tahu siapa yang dinyatakan bersalah, alasannya apa, siapa yang dinyatakan tidak bersalah. Ya. Oke. Selanjutnya, siapa yang dilindungi oleh hukum? Hukum itu untuk siapa? Ya, dalam teorinya, Bapak sudah siapkan. Hukum itu adalah untuk melindungi semua orang yang ada di dalam negara, baik itu warga negara Indonesia maupun orang asing yang sedang tinggal atau berdomisili atau sedang berada di Indonesia, misalnya para turis atau para pekerja. Jadi hukum Indonesia melindungi orang-orang itu, ya, baik kita maupun para pendatang, termasuk juga saudara-saudara kita yang sedang berada di luar negeri. Apakah itu misalnya teman-teman kita yang sedang melakukan pertukaran pelajar, ataukah saudara-saudara kita yang sedang mencari nafkah menjadi tenaga kerja di luar negeri, ya. Nah, jadi anak-anakku, kita semua ini dilindungi oleh hukum. Cuman kadang-kadang kita tidak merasa apakah hukum itu melindungi kita. Apakah kita ini dilindungi oleh hukum? Sesungguhnya hukum itu melindungi kita mulai dari kita lahir, bahkan dari dalam kandungan, dalam teori kita dulu, teori tentang HAM, sampai sekarang. Dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, kita dilindungi oleh hukum. Ya, kenapa kita sampai belajar dari rumah? Semua ini karena kita dilindungi oleh hukum, bahwa negara sayang dengan kita. Kita dilarang untuk belajar secara personal, secara konvensional di sekolah, karena ditakutkan nanti kita terjangkit virus, ya. Nanti malah tidak bisa belajar dengan efektif. Negara mengeluarkan hukum, ya, misalnya dengan membuat aturan social distancing, physical distancing. Oke, selanjutnya, ya, apa adil itu? Nah, adil bukan
nama orang ya, bukan tetangga kamu atau teman kamu ya. Ada yang tahu adil itu apa? Karena kita sering sekali mengatakan, wah ini perbuatan ini tidak adil, Bapak ini tidak adil nilainya ini. Atau teman-teman kan, wah ini tidak adil sekali. Nah, ada yang tahu apa itu adil? Ya, tentu adil ini banyak konsepnya. Ya, konsep adil nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Untuk saat ini kita hanya membahas adil secara umum, ya. Banyak orang mengatakan adil itu tidak berat sebelah, ya. Adil itu sama rata. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adil itu sama berat atau tidak berat sebelah. Jadi kalau ibarat timbangan dia itu seimbang ya, antara kiri dan kanan. Tidak memihak. Jadi tidak pro A, pro B, pro C. Tetapi dia merangkum ya A, B dan C ya. Adil itu kalau dalam kebiasaan dalam hukum dan pengadilan adalah berpihak kepada yang benar. Siapa yang benar ya harus dibenarkan. Siapa yang salah harus disalahkan. Ya, hukum tidak boleh membela yang salah dan menyalahkan yang benar. Yang benar harus dibenarkan, yang salah harus disalahkan. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bagaimana dengan konsep yang lain? Nah, silakan anak-anak coba cari di Google. Begitu banyak teori keadilan. Ya, di anak-anakku, materi kita hari ini kita sudah, kalau kita kecilkan, kita sudah punya konsep ini, ya. Oke, kita sudah punya apa itu hukum, ya. Menurut Ernest Utre, menurut Satitjo Raharjo, dan menurut teori umum, ya. Intinya hukum adalah perintah dan larangan, ya. Ada perintah, ada larangan. Kemudian untuk apa hukum? Hukum untuk menciptakan keadilan dan ketertiban. Siapa yang dilindungi oleh hukum? Semua orang, ya, termasuk yang tidak waras. Semuanya dilindungi oleh hukum. Kemudian apa itu adil? Karena hukum selalu berhubungan dengan keadilan. Untuk apa hukum? Untuk menciptakan keadilan, ya. Jadi inilah materi kita hari ini. Silakan dipelajari lebih lanjut, buka bukunya, perkaya ilmunya. Kalau ada yang mau didiskusikan, silakan didiskusikan baik dengan teman-teman satu kelas maupun dengan Bapak melalui Telegram atau WhatsApp. Demikian materi kita. Demikian anak-anakku materi yang kita pelajari hari ini. Semoga menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita. Tetap belajar secara mandiri, silakan berkomunikasi baik dengan teman-teman satu kelas maupun dengan gurumu untuk menyelesaikan materi-materi atau permasalahan yang masih kurang dipahami. Sekali lagi Bapak ingatkan, jaga kesehatan, perhatikan protokol yang dianjurkan oleh pemerintah. Semoga kita segera keluar dari pandemi dan belajar kembali di sekolah. Demikian anakku, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.